Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Baik, pada video kali ini kita akan bahas mengenai strategi penerapan PHT. Untuk menerapkan dan menggunakan PHT pada sudah untuk sejenis tanaman, harus diperhatikan 4 program utama, yaitu yang pertama adalah teknologi PHT, kemudian yang kedua jaringan informasi, kemudian yang ketiga proses pembuatan keputusan, dan yang keempat itu adalah pemberdayaan petani. Nah, yang berkaitan dengan teknologi PHT, di mana teknologi PHT itu meliputi berbagai teknik pengelolaan agroekosistem yang diterapkan dengan tujuan agar sasaran PHT tercapai dengan memperhatikan berbagai kendala ekosistem dan sistem sosial setempat. Nah, yang dimaksud dengan teknologi PHT tidak hanya teknologi pengendalian hama, tapi juga teknologi informasi dan juga teknologi pengambilan keputusan. Nah, untuk keadaan pertanian di Indonesia, masyarakat taninya rata-rata berpendidikan dan berpenghasilan yang cukup rendah, sehingga teknologi PHT perlu memiliki beberapa sifat khusus yang berbeda dengan teknologi PHT di negara-negara maju. Sehingga dalam penggunaannya teknologi PHT itu harus yang sifatnya lunak. Lunak di sini adalah teknologi yang digunakan sebaiknya merupakan teknologi yang lunak yang sedikit mendatangkan dampak samping terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan timbulnya reaksi seleksi dari hama. Jadi maksud lunak di sini adalah dampak samping atau efek samping dari penggunaan teknologi terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan juga timbulnya reaksi seleksi dari hama ini rendah. Kemudian yang selanjutnya, teknologi itu harus dapat lebih memanfaatkan dan mendorong berfungsinya proses pengendalian alami serta memanfaatkan sumber daya alam setempat. Kemudian yang ketiga, teknologi PHT itu harus merupakan perpaduan yang optimal, di mana teknologi yang digunakan ini merupakan perpaduan optimal berbagai teknik pengendalian. Kemudian yang selanjutnya, teknologi yang digunakan harus secara mudah dapat dimengerti dan mampu dilaksanakan oleh petani yang memiliki sumber daya yang terbatas. Kemudian yang selanjutnya, teknologi PHT harus fleksibel dan mampu menampung inovasi dan variasi sesuai dengan keadaan ekosistem yang dikelola oleh masyarakat setempat. Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan jaringan informasi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, PHT telah menjadi kebijakan nasional. Setiap program perlindungan tanaman, program penerapan PHT itu direncanakan, diterapkan, dan dievaluasi pada setiap aras pengambilan keputusan sejak aras lapangan atau petani, daerah sampai aras nasional. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan PHT secara makro adalah berfungsinya jaringan informasi yang efektif dan efisien mendukung PHT. Sehingga jaringan informasi PHT perlu direncanakan dan disusun dengan cermat sehingga hubungan informasi antara para pelaksana PHT dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan juga efisien, sehingga tindakan pengendalian hama yang dilakukan selalu tepat dengan keadaan dan keperluan lapangan. Berbagai informasi lapangan yang dikumpulkan melalui kegiatan monitoring harus cepat dikirimkan kepada para pengambil keputusan sehingga dapat dilakukan analisa data. Berdasarkan analisa data tersebut dapat diambil keputusan yang sesuai. Informasi dan rekomendasi dari pihak pengambil keputusan ke para pengendali di lapangan juga harus berjalan cepat dan tepat sehingga tindakan pengendalian dapat secara cepat, tidak terlambat, dan tepat serta tempat maupun sasaran. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengambilan keputusan perlindungan tanaman. Menurut Norton, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan petani dalam mengendalikan hama, yaitu tujuan dari petani, ketersediaan tenaga, modal dan juga tanah, kemudian kedalaman pengertian petani tentang serangan hama dan kerusakan yang diakibatkan, serta kisaran efektivitas metode pengendalian yang tersedia dan langsung dapat digunakan oleh petani. Proses pengambilan keputusan pengendalian hama harus dilakukan dengan menggunakan informasi yang cukup lengkap agar diperoleh hasil pengendalian yang efektif dan efisien. Para pengambil keputusan tentunya harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup tentang
berbagai aspek pengelolaan hama sehingga keputusan yang diambil tepat. Pengendalian hama seharusnya dilakukan jauh dari persiapan penanaman, tahap penanaman sampai tanaman dipanen atau selama musim tanaman untuk tanaman musiman. Keputusan tersebut tidak mana pestisida digunakan, tapi meliputi budidaya tanaman. Langkah-langkah keputusan yang perlu diambil oleh petani dalam hal pengendalian hama untuk tanaman padi dapat digambarkan dalam bentuk pohon keputusan dengan beberapa simpul keputusan. Kemudian yang terakhir itu adalah pemberdayaan petani, di mana lebih dari 80% lahan pertanian di Indonesia baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan dikelola dan dikerjakan oleh petani kecil dengan luas kepemilikan tanah dan modal, serta kemampuan sumber daya manusia yang terbatas. Tingkat produktivitas dan kualitas produk-produk pertanian kita sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemandirian petani dalam mengelola lahan usaha secara profesional, termasuk dalam menerapkan dan mengembangkan PHT. Salah satu isu utama dalam penerapan PHT di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya adalah bagaimana memberdayakan petani dalam menerapkan sendiri dan mengembangkan sendiri PHT sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Pemerintah melalui bantuan dana pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Perkembangan Asia telah melaksanakan program pelatihan petani PHT dengan pola dan sistem SLPHT yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana tujuan pola SLPHT diterapkan adalah agar petani lebih mandiri dan percaya diri dalam menerapkan dan mengembangkan PHT di lahan atau hamparan lahan masing-masing. Indikasi sementara menunjukkan bahwa para petani yang telah mengikuti SLPHT dapat berhasil menerapkan berbagai prinsip PHT sehingga mampu meningkatkan keuntungan usaha tani mereka